Jadi nggak cuma 1, 2, mungkin lebih dari 7 atau lebih dari 10 obat. Kenapa? Gitu kan. Pertama, yang namanya pasien geriatri itu pasti keluhannya banyak, ya nggak? Nggak cuma pusing doang, ya kan? Pegel-pegel pun kalau nggak diobatin teriak dia, pasien mbah-mbah itu. Nah, nanti kalian bakalan merasakan kalau udah di puskesmas gitu ya, mudah-mudahan COVID sudah mereda, kalian ke puskesmas, praktek di puskesmas, ada mbah-mbah datang, nah dia ngerasa badannya pegel-pegel, kalau nggak disuntik dia nggak mau pulang, beneran. Itu saya merasakan itu waktu di Jogja, waktu saya PKPA. Kalau kalian kan koas ya, kalau apoteker itu kan PKPA, praktek kerja profesi apoteker. Nah, saya dapat di puskesmas di daerah eh, Bambang Lipuro. Bambang Lipuro tuh yang mau ke pantai. Itu kurang lebih 1 jam dari Tugu, dari kota. Nah, di situ tuh mbah-mbah udah kalau ngomong nggak bisa pakai bahasa Indonesia, nah susah kan? Ngomongnya pakai bahasa Jawa, Jawanya juga Jawa halus banget gitu. Saya pasti selalu mencari translator, kebetulan juga apotekernya kan emang orang Jawa. Jadi kalau seumpamanya penyerahan obat itu pasti hahe hahe gitu. Hah? Mbahnya ngomong apa? Hah? Gitu. Nanti dijelasin sama apoteker. Gitu. Terus nanti akhirnya apotekernya yang ngasih. Niki nggih Mbah, niki di pokoknya bahasanya susah banget lah, bahasa bahasa halus bener. Sehari 3 kali, diminumnya pagi, siang, sore, kayak gitu-gitu. Saya nggak ngerti dah tuh bahasanya, terlalu halus gitu. Nah, nah kemudian ya itu tadi, mbah-mbah di sana itu kalau nggak disuntik nggak mau pulang gitu. Jadi maksudnya gini, mbah-mbah ya kan umur di atas 60 tahun, 65, namanya orang kampung, orang desa itu kan pasti bertani. Ya nggak? Wajar dong kalau kakinya gatel-gatel, wajar dong kalau badannya kecapean, ya nggak sih? Jadi kecapean tuh ke puskesmas, mintanya disuntik gitu. Terus kalau pulang nggak dikasih obat ya marah. Ini dokternya beneran apa bohongan sih gitu. Dokternya bohongan, dokternya beneran apa bohongan, coba sampai difitnah gitu. Jadi apa yang harus kita kasih? Ya udah mau nggak mau vitamin, ya kan? Vitamin buat biasanya sih mentok-mentoknya B6 B12 ya, buat apa sih, buat neurotropik ya, kayak apa sih, neurobion. Tapi ini bentuknya ya di puskesmas pasti terpisah. Vitamin B6, vitamin B12, vitamin C. Nah gitu kan, cuman bisa-bisaan kita aja. Mbak ini buat gatelnya ya gitu, padahal mau vitamin. Gitu. Kalau nggak mau dia. Pasti nanya, lu buat gatel saya mana? Buat pegel-pegelnya mana? Pasti kayak gitu. Nah makanya nanti kalau emang kalian sudah jadi dokter ketemu pasien mbah-mbah, mbah-mbah tulen, nah itu pintar-pintarnya kalian memberikan informasi tentang obat. Jadi konseling obatnya tuh ya dipikir aja lah. Padahal vitamin B12 gitu kan, ini mbak buat pegel-pegelnya, padahal vitamin. Ya sedikit bohong lah. Cuman mau gimana? Karena gini ya, kalau kita kasih obat terlalu banyak pun itu kan nggak baik. Nanti kan jatuhnya jadi polifarmasi. Nah, kemudian yang namanya mbah-mbah itu penyakitnya ya dari A sampai Z itu numpuk. Ya kan, penyakit dari zamannya muda itu keluar semua tuh nanti pada pada saat geriatri. Makanya sebenarnya kalau sampai pasien geriatri atau mbah-mbah masuk ke rumah sakit dirawat, bisa dikatakan wajar kalau obatnya lebih dari 5. Yang penting apa? Patokannya adalah 4T1W. Tepat obat, tepat indikasi, tepat dosis, tepat pasien, dan waspada efek samping. Jadi kalau obatnya ada 11, umpama ada 12, tapi itu sesuai dengan indikasi pasien, is okay, nggak masalah. Gitu loh. Jadi itu yang harus kalian cek. Apakah indikasinya ini tepat gitu. Jangan sampai ada obat yang double-double. Atau jangan sampai ada tidak ada indikasi, ya, tapi dikasih obat. Nah ini juga itu yang menyebabkan polifarmasi.
Jadi kalau pasien mbah-mbah itu datang atau dirawat dengan jumlah obat lebih dari 10, kalau memang penyakitnya parah wajar gitu. Jangan langsung bilang, "Oh ini polifarmasi nih." Lihat dulu, analisis dulu. Keluhannya apa, Mbah? Gitu kan. "Oh ini saya punya kolesterol, saya punya diabetes, hipertensi, jantung juga." Oh ya udah. Ya nggak? Itu udah berapa macam obat itu yang pasti harus diminum sama si Mbah. Cuma kan yang harus setelah tepat indikasi, tepat dosis, tepat pasien, tepat, indikasi. Nah, dari 12 itu yang harus kalian lakukan waspada efek samping. Bagaimana nih efek sampingnya buat bahaya nggak nih obat-obat segini banyak diminum sama Mbah? Kenapa? Balik lagi, semakin tua usia, otomatis fungsi dari organnya menurun. Kalian tahu kan kalau yang namanya proses metabolisme itu kan terjadinya di hepar, ya nggak? Kalau seumpamanya heparnya sudah menurun, otomatis proses metabolismenya pun akan terhambat. Yang harusnya obat di metabolisme, kemudian diekskresi, ini nggak di metabolisme, akhirnya obatnya bebas. Habis itu dia minum obat lagi, frekuensi berikutnya. Nah itu numpuk-numpuk efek samping deh itu pasien. Kan kasihan. Gitu ya. Nah, eh, nah itu polifarmasi. Jadi polifarmasi itu jika obat yang diberikan kepada pasien itu tidak tepat untuk indikasinya, tidak tepat, terutama kalau polifarmasi itu adalah jumlah, ya kuantitasnya, jumlahnya itu. Tapi kalau semua jumlahnya banyak, ada tepat indikasi ya sudah, nggak masalah. Tapi kalau tidak ada indikasi, nah itu yang salah. Makanya kan di skenario, ya mungkin yang sudah praktikum sama saya tuh selalu menekankan kalau yang sekarang itu beda sama yang praktikum-praktikum sebelumnya. Jadi plot dulu semua obat. Kamu bikin SOAP plus obat-obat yang sudah diberikan kepada pasien dari dokter. Masukin dulu semua obatnya, kira-kira aja. Nah, terus yang akan kamu bahas itu bukan lagi patofisnya untuk menegakkan diagnosis, bukan. Tapi yang kamu bahas itu adalah masing-masing obat yang diberikan oleh dokter, itu sudah sesuai belum sama pasien. Jadi pembahasannya itu adalah obat A. Menurut saya obat A yang diberikan sama dokter itu harus diteruskan. Kenapa? Karena pasien memiliki indikasi ini dan pada jurnal ini dan algoritma ini obat ini dipakai. Gitu loh. Paham nggak maksud saya? Nah, beda cerita kalau obat A, obat B menurut saya ini stop. Kenapa? Karena pertama mungkin indikasinya tidak ada. Sehingga apa? Ya sudah di stop, atau kalau semuanya obat ini di stop harus diganti. Kenapa? Karena memiliki efek samping yang tidak baik pada pasien geriatri. Oke, digantinya pakai apa? Menurut jurnal ini ya harusnya diganti pakai obat ini. Gitu loh. Itu yang harusnya dibahas, bukan lagi melihat melihat algoritma terapi, kemudian melihat algoritma terapi, kemudian nanti langsung tembak obatnya, nggak seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang ketika si pasien mendapatkan obat tersebut, ya kamu analisa dulu. Ini dokter ngasih obat ini kira-kira buat apa ya? Gitu loh. Jadi jangan langsung menjustifikasi bahwa dokternya kayaknya nggak sekolah nih, kayaknya kuliahnya nggak di UGJ nih, makanya ngasih obatnya salah. Nggak begini caranya nih, kayaknya nih farmakologinya kurang nih dulu nih waktu kuliah gitu, nggak kayak gitu juga. Yang ada kamu ditendangin kamu, gitu ya. Kamu analisis dulu. Contoh gini, kayak sekarang deh, ivermectin, ya nggak? Yang dipakai buat COVID. Logikanya ivermectin itu sebagai anti cacing, anti parasit, tapi dipakai untuk COVID. Dari sisi farmakologi, indikasinya tepat atau tidak? Tidak tepat. Gitu loh. Apa kamu langsung ngomong, wah dokternya bego nih, masa obat cacing buat antivirus gitu kan, nggak nyambung nih, kayaknya nggak kuliah di UGJ nih, nggak kayak gitu. Tapi kamu lihat dulu mekanisme kerjanya, kamu lihat dulu jurnalnya. Oh di negara tetangga itu ternyata bisa sembuh ya.
apa jangan-jangan dokter kasih ini ya, gitu loh. Kamu membahasnya tuh dari sisi itu. Jadi jangan langsung menjustifikasi si dokter ini memberikan terapi itu asal-asalan, nggak kayak gitu. Ada lagi, real. Ada pasien stroke, tekanan darah normal, sudah bagus, udah 150/90. Kalau stroke 150/140 udah bagus ya. Nggak boleh lebih dari 160. Pasien geriatri, ya. Kemudian dikasih obat kaptopril untuk menurunkan tensi, gitu kan. Kalau dari sisi farmakologi ini nggak tepat, kenapa harus diturunin lagi tekanan darahnya? Nggak taunya apa? Yang dipikirkan oleh dokter itu adalah dengan dia memberikan kaptopril, yang diambil itu adalah efek sampingnya supaya pasien batuk, supaya pasien bisa makan. Paham nggak maksud saya? Gitu loh. Itu saking cerdasnya, saking mengertinya bagaimana mekanisme kerja dan bagaimana efek samping obat, akhirnya kepikiran seperti itu. Nah, jadi nggak langsung menjustifikasi salah. Ada lagi, pasien PCOS, polycystic ovarium syndrome, ya, dikasih metformin. Metformin itu buat apa? Buat diabetes. Pasien PCOS dikasih metformin. Logikanya gimana? Nggak nyambung sama sekali. Tapi setelah kamu cari jurnal, ternyata metformin itu punya efek untuk menurunkan PCOS. Ada namanya off-label. Dan ini yang sekarang sedang digalak-galakan untuk ivermectin sebagai off-label sebagai antivirus. Yang lagi diuji sama kita, sama peneliti di Indonesia. Itu loh. Udah paham belum? Jadi nggak langsung justifikasi. Jadi kamu harus cari jurnal dulu. Satu lagi deh. Satu lagi. Pasien nyeri kuat, nyeri hebat. Skala mungkin 6, 7 dari 10. Pain scale. Ya kan, pain scale sampai 10 toh. Ini 6, 7 yang harusnya masuk golongan opioid langsung, narkotik, psikotropik. Tapi dikasihnya adalah obat kejang. Atau dikasih amitriptilin, dosis rendah. Kalau dikasih obat kejang, pasti kan kamu nanya, dok, dokter gila ya? Orang pasien nyeri kok dikasih obat kejang? Emang pasiennya kejang? Kalau kamu ngomong kayak gitu sama dokter, buset dah. Suruh pulang kamu nanti, suruh belajar lagi. Yang diambil itu adalah efek apa? Efek penurunan dari sarafnya. Supaya nggak nyeri. Makanya bisa dipakai. Atau amitriptilin. Amitriptilin itu sebenarnya digunain buat apa? Buat orang-orang schizofren. Buat orang-orang cemas. Pakai amitriptilin. Tapi bisa digunakan sebagai penurunan rasa nyeri. Kenapa? Diambil efek sedasinya. Paham nggak maksud saya? Jadi jangan langsung justifikasi ini salah. Makanya ada kumpulan obat-obat di skenario praktikum itu, kamu lihat, kamu analisis dulu. Makanya komentarnya itu adalah nanti per obat. Jadi yang kalian analisis itu adalah per obat. Bukan lagi dari patofisnya, ya, diagnosisnya, nanti terapinya berdasarkan algoritma ini harusnya gini-gini. Enggak. Kami menganggap kalian sudah paham algoritma. Makanya kamu langsung bahas ke obatnya. Oke? Itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Tentang polifarmasi. Cukup jelas? 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 Manggut-manggut kalau jelas. Saya tuh dari tadi nggak lihat PowerPoint, saya tuh ngeliat muka kalian tahu. Makanya yang nyalain matiin layar tuh saya tahu. Ini aja si Ausi aja lagi dimatiin layarnya. Si Bila juga lagi dimatiin. Ya temen ya udah nggak apa-apa.
Mungkin dia sedang tidak menggunakan kerudung atau kuliahnya sambil mandi gitu kan. Kita nggak tahu. Saya sih positive thinking aja. Nah, yang penting kan mendengarkan. Ya gitu ya. Cukup jelas ya, saya lanjut ya. Oke. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana perubahan fisiologisnya, kemudian perubahan farmakokinetik dan farmakodinamiknya, dan bagaimana manajemen untuk pemberian obat pada pasien geriatri. Itu adalah tujuan kuliah kita pada siang hari ini. Ya ini sih cuma 3, tapi anaknya ya banyak. Gitu. Ya, perubahan fisiologi, kemudian farmakokinetik, farmakodinamik, dan juga manajemen farmakologi pada pasien geriatri. Halo Ausi, habis benerin kerudung ya? Enggak, Pak, dari toilet. Oh ya udah, ya nggak apa-apa, nggak usah dijawab juga. Orang saya cuma iseng nanya doang. Oke, saya lanjutin ya. Nah, yang pertama adalah perubahan fisiologi dari pada pasien lansia atau pasien geriatri. Yang pertama pasti perubahan panca indera. Kalau pasien geriatri itu ya matanya pasti udah rabun, ya nggak? Kemudian perubahan pada massa tulang, kemudian masalah pada esofagus karena penurunan fungsi ototnya sehingga esofagusnya pun akan melemah. Kemudian masalah pada ginjalnya, ya karena semakin setiap tahun itu fungsi ginjal akan menurun beberapa persen. Jadi pasti akan ada penurunan dari fungsi ginjal, baik itu dari GFR-nya gitu kan, kemudian alirannya itu pasti akan berubah gitu. Semakin tua itu pasti akan semakin tinggi. Nah, kemudian masalah pada otot, kemudian masalah pada paru-paru juga. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa sih vaksin pada lansia sekarang ini sangat dihebohkan gitu loh. Karena kalau dari teori yang ini ya, teori farmakologi aja ya, untuk perubahan fisiologi pada lansia, paru-paru pada pasien geriatri itu sudah berubah fungsinya, sudah mulai melemah. Makanya dihinggapi lagi sama COVID, ya sudah, wassalam. Itu loh, makanya rentan sekali ya untuk pasien-pasien COVID, pada pasien-pasien geriatri yang terkena COVID itu udah sulit tertolong. Karena memang untuk fungsi parunya pun sudah berkurang, ketambah lagi sama ketempelan si virus gitu ya. Nah, kemudian untuk pengaruh penuaan pada farmakokinetik apa saja sih? Nah, kita refresh sebentar tentang farmakokinetik. Jadi farmakokinetik itu adalah nasib obat di dalam tubuh, ya, di mana prosesnya itu ada 4. Ada absorpsi, penyerapan, ya si obat itu diserap masuk ke dalam plasma, kemudian didistribusi, ya dibantu dengan protein-protein yang ada di dalam tubuh kita, kemudian di metabolisme. Metabolisme ini adalah proses membuat obat itu aktif atau tidak aktif, ya sehingga dia bisa masuk ke fase berikutnya yaitu ekskresi. Ekskresi itu ya pengeluaran sisa-sisa obat dari dalam tubuh kita. Itu. Nah, efek penuaan ini terjadi pada keempat komponen tersebut yang mempengaruhi baik konsentrasi obat bebas di dalam sirkulasi dan juga di jaringan. Obat bebas itu adalah obat yang berefek. Ingat ya, kalau obat itu belum sampai fase metabolisme, obat bebas itu dia obat yang tidak berefek. Berarti harus masuk proses metabolisme. Tapi kalau sudah metabolisme, yang bebas, ini yang efek. Ketika proses metabolisme, si obat ini menjadi aktif. Ketika aktif, dia akan mencari reseptor-reseptor. Oke? Ketika sudah tua, sudah aging, sudah geriatri, reseptornya ini mengalami penurunan fungsi, otomatis si obat ini yang bekerja yang gini, yang harusnya tadinya reseptornya ada 10 normal, karena sudah geriatri, sudah lansia, 2 berkurang. Sisa cuma tinggal 8 reseptor. Artinya obat yang menempel pada reseptor itu hanya 8. Oke? Duanya kemana Pak? Duanya inilah yang bisa menyebabkan efek samping.
Kenapa 2 menyebabkan efek samping? Dia akan terus ada di plasma darah kita. Syukur-syukur cuma ada di plasma. Kalau dia nempel sama reseptor yang bukan semestinya, nah itu yang bisa menyebabkan efek samping. Belum lagi ketika dosis berikutnya atau frekuensi pemberian berikutnya minum lagi. Harusnya cuma 2 kan, masuk lagi 10. Tempelnya cuma 8. Sekarang ada 4 molekul obat yang bebas. Numpuk nggak tuh kira-kira efek sampingnya? Numpuk. Nah ini yang bahaya untuk pasien geriatri. Makanya kenapa? Kalau mungkin gampangannya ya sudah Pak, kalau pasien geriatri dikurangi saja dosisnya. Ya nggak? Kayak anak kecil dong. Ya kan? Pertanyaannya, pengurangan dosis pada pasien geriatri itu seberapa banyak? Apakah setengahnya dari pasien dewasa? Gitu. Kan nggak juga. Kenapa? Kalau semuanya kita turunin juga Pak setengahnya aja. Kalau malah subdos atau dosisnya kurang malah nggak berefek. Malah kesian minum obat sia-sia. Gitu loh. Nah itu yang akan kita bahas. Nah ini adalah gambaran bagaimana si obat itu dari proses absorpsi, kemudian distribusi, kemudian metabolisme dan langsung diekskresi. Ya, dikeluarkan dari tubuh kita, membentuk ya urin, kemudian feses atau melewati kelenjar keringat. Nah, itu adalah bentuk-bentuk proses ekskresi obat di dalam tubuh kita. Nah, ini lihat. Ini adalah perbedaan farmakokinetik pada pasien muda, ya, pada pasien muda, young and elderly, pada pasien yang sudah geriatri. Kita lihat. Yang hijau ini adalah pasien muda. Oke. Nah, ini adalah grafik farmakokinetik. Ini adalah dosis, tekanan adalah waktu, jam. Oke. Nah, kita lihat ini berarti orang si Bagja nih minum obat sehari 3 kali nih. 1, 2, 3. Sorry, 1, 2, 3 nih Bagja minum obat nih sehari 3 kali. Oke. Nah, kalau Bagja minum obat, pertama minum dari 0 minum. Proses absorpsi itu berlangsung selama 2 jam. Oke, kemudian di metabolisme, di distribusi, di metabolisme, oke, sampai jam keempat, kemudian diekskresi mulai dari jam keempat sampai jam ke-8. Di jam ke-8 ini kita asumsikan obat habis. Nah makanya sebelum habis sampai 0, jam 8 jam kemudian minum obat lagi supaya naik. Kemudian begini terus selanjutnya. Sampai ke 16 jam kemudian Bagja minum obat lagi. Nah ini kalau pasien normal, pasien muda. Tapi kalau pada pasien elderly, pasien geriatri, kita lihat terjadi pemanjangan fase ekskresinya. Distribusi metabolisme ekskresinya yang harusnya cuma 8 jam, ini pasien 12 jam. Jadi lebih lama. Kenapa? Yaitu karena tadi fungsi organnya sudah mulai menurun. Makanya kalau diminum lagi yang harusnya kita kan punya fase ekskresi itu sampai dengan hampir 0. Ya nggak? Harusnya sampai hampir 0. Supaya pada saat kita minum obat di dosis berikutnya, kurva dosis maksimum itu ya tidak melebihi maksimum toleransi obat di dalam tubuh. Contoh gini. Pada gambar ini dosis maksimumnya adalah 600 mg di dalam tubuh kita. Dosis minimumnya adalah 400. Jadi kita buat supaya si obat itu dosisnya antara 400 sampai 600. Kalau di sini dia 500 mg, makanya dia berefek. Dosis pertama pada pasien elderly masih ngefek. Begitu dosis kedua baru sampai 300 udah diminumin obat lagi di jam ke-12,
dia sudah melebihi dosis maksimum. Nah, karena ini 700, inilah yang menyebabkan pasien terkena efek samping. Paham nggak? Kenapa Pak bisa kena efek samping? Karena melebihi dosis maksimum yang ada di dalam tubuh dia. Paham? Bisa membedakan gambar ini? Bisa nggak? Ngerti nggak? Reva, paham nggak? Jawa. Nah, jadi itulah yang membedakan antara pasien muda, dewasa, dengan pasien geriatri. Nah, kalau muda, apa Ji? Kenapa Ji? Maaf Pak Rama kepencet. Oh, kalian mau nanya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran umumnya profil farmakokinetik. Jadi si obat itu jadi lebih panjang. Durasi of action-nya itu jadi lebih panjang. Makanya bisa dengan menurunkan dosis atau juga bisa dengan menurunkan frekuensi pemberian. Ada dua cara. Oke, saya lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Paham? Paham ya? Nah, perubahannya apa aja sih untuk farmakokinetiknya? Dilihat. Yang terjadi perubahan pada pasien geriatri itu yang pertama terjadinya perlambatan aliran darah. Kemudian pH lambung menjadi meningkat. Dan juga waktu penundaan pengosongan lambung jadi lebih lama. Normal itu 4 jam ya, waktu pengosongan lambung pada pasien dewasa. Nah, pada pasien geriatri ya, pada pasien lansia, itu pengosongan lambung itu jauh lebih lama. Bisa 6 sampai dengan 8 jam. Makanya hati-hati dengan obat yang diminum sebelum makan. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak captopril. Captopril itu kan sebelum makan. Kenapa? Ketika captopril diberikan bersamaan dengan makanan, itu 70% kehebatan captopril itu akan menurun, akan hilang. Nah, makanya wajar kalau pasien habis makan gitu kan, biar kalau seumpamanya dia punya waktu pengosongan 4 jam, berarti kan ya Pak, kalau dia udah makan kita tunggu 4 jam. Tapi kalau pada pasien geriatri, 4 jam dia masih ada, masih melakukan proses pencernaan makanan. Artinya apa? Protein-protein yang dari makanan itu masih di sana. Masih dalam proses penyerapan, absorpsi. Nah, ketika kita minum obat lewat oral juga, ya sudah si captopril bertemu, molekul obat captopril bertemu dengan protein dari makanan. Nah, itu akan merusak. Gitu loh. Nah, kemudian ada terjadi penurunan albumin. Jumlah albumin pada pasien geriatri itu dia akan menurun. Kemudian pengurangan massa tubuh, ya penurunan berat badan, kemudian pengurangan air. Kenapa? Karena akan digantikan dengan lemak. Kemudian perlambatan aliran darah hepatik, pengurangan massa hati, dan penurunan aktivitas enzim. Perlambatan aliran darah di ginjal, kemudian perlambatan filtrasi glomerulus, dan juga perlambatan sekresi tubular. Nah, ini adalah beberapa contoh yang bisa mempengaruhi proses ATME. Jadi absorpsi itu akan terhambat, akan mengalami perubahan. Kenapa? Karena perlambatan aliran darah. Kan absorpsi itu kan diserap, obat diserap, ya kan? Dia sebelum didistribusikan, dia tuh butuh aliran darah membantu untuk nempel sama protein. Makanya kemudian kenaikan pH lambung. Nah, ini obat-obat yang bersifat dia basal, ya. Nah, ini kan akan terpengaruh. Ya, sama juga tadi penurunan kosongan lambung juga obat-obat yang dia tidak butuh makanan sebagai perantara juga akan mengalami perubahan. Nah, distribusi albumin ini kita tahu dia protein. Albumin ini adalah yang membawa obat.
Makanya proses distribusi akan terhambat. Pengurangan albumin, contoh kayak obat ini akan dibawa ke reseptor yang ada di jantung. Oke? Sama kayak kamu dari rumah mau ke kampus. Ya kan? Harusnya kamu bisa naik ojek, ternyata ojeknya nggak ada. Artinya apa? Kamu luntang-lantung deh tuh di jalan. Iya nggak? Luntang-lantung sambil jalan, sambil nungguin ojek gitu kan. Nah, itu jadinya apa? Karena proteinnya nggak ada yang ngebawa. Nah, itu juga lama-lama kalau semuanya masih minum obat, kebanyakan ya efek samping kena. Pasti. Gitu. Kemudian metabolisme yang pasti adalah aktivitas enzim. Sitokromnya berkurang, kepekaannya berkurang. Jadi metabolismenya pun akan menurun. Kemudian ekskresi ya tadi, karena aliran darah di ginjalnya menurun, otomatis jumlah obat yang diekskresikan itu menjadi sedikit. Masih terkumpul lagi dia di dalam tubuh kita. Nah, itu yang menyebabkan efek samping. Ujung-ujungnya sih efek samping. Nah, ini kita bahas lebih detail. Pertama adalah absorpsi, berkurangnya permukaan absorpsi dan penurunan aliran darah. Itu akan memperlambat absorpsi obat secara keseluruhan. Peningkatan pH gaster akibat penurunan sekresi HCl dan juga sekret gastrin lainnya. Nah, ini pengaruhnya terhadap absorpsi vitamin B12 menjadi berkurang. Tetapi levodopa ini adalah obat buat hipertensi yang aman pada ibu hamil ya. Dia itu turunan dari dopamin ya sebenarnya. Sedangkan absorpsi levodopa itu meningkat. Nah, makanya tadi saya bilang walaupun terjadi penurunan fungsi, penurunan fisiologis dari tiap masing-masing organ pada pasien geriatri, bukan berarti semua obat harus diturunin dosisnya. Bukan berarti setiap obat harus diturunin frekuensi pemberiannya. Enggak. Nah, contohnya ini. Ya kan levodopa akan meningkat absorpsinya, akan lebih cepat. Itu. Ya, kemudian perubahan motilitas gastro mengurangi atau memperlambat absorpsi obat yang basa lemah dan juga mempercepat obat yang asam lemah. Nah, itu jadi enggak semuanya tadi saya bilang turunin semua, enggak. Kemudian distribusi obat akan didistribusi melalui sistem sirkulasi ke jaringan termasuk organ target dan terikat dengan protein plasma melalui ikatan lemah. Tadi sih saya bilang kalau untuk distribusi kan penurunan albumin, ya kan? Albumin itu kan protein yang membawa si molekul obat sampai ke reseptor atau masuk ke dalam proses metabolisme. Oke. Kemudian berkurangnya air di dalam tubuh. Nah, itu pada pasien yang lansia, obat yang larut dalam air akan lebih terkonsentrasi. Kemudian serum protein albumin berkurang, lebih banyak obat yang bebas. Kayak tadi, kamu mau ke kampus tapi tukang ojeknya nggak ada, ya udah, luntang-lantung aja kamu di jalan. Gitu. Nah, ini obat-obat yang memiliki efeknya apa? Jadi obat-obat polar yang memiliki volume distribusi yang lebih kecil sehingga konsentrasinya menjadi lebih besar. Jadi kayak obat-obat gentamisin, digoxin, etanol, teofilin, simetidin. Nah, ini akan menyebabkan konsentrasinya menjadi lebih besar di dalam tubuh. Yang kita tahu gentamisin ini kan dia aminoglikosida, antibiotik, golongan aminoglikosida. Yang terkenalnya itu adalah dia memiliki efek samping pada ginjal. Ya, makanya dia juga termasuk obat-obat yang memiliki indeks terapi kecil, sama dengan digoxin. Makanya ini bahaya kalau diberikan pada pasien geriatri ini, pada pasien lansia. Gentamisin, digoxin, etanol, alkohol
Etanol ini kan turunan dari alkohol ya. Kalau seumpamanya kita berikan kepada pasien, dia akan menyebabkan konsentrasinya menjadi lebih besar. Kalau kayak model Bagja gitu kan, minum alkohol sebotol baru teler, tapi besok pagi bisa bangun. Kalau pada pasien geriatri minum alkohol 1 botol 2 hari kali tidurnya, gitu. Atau malah tidur selamanya, gitu loh. Kenapa? Karena konsentrasinya itu menjadi lebih besar, gitu loh. Kemudian teofilin ini obat asma. Ya, kemudian ada simetidin. Simetidin ini obat H2 blocker, pencernaan. Nah, ini hati-hati. Hati-hati diberikan. Kenapa? Karena obat-obat ini memiliki volume distribusi yang kecil. Sehingga apa? Konsentrasinya, volume distribusi itu maksudnya kecepatan didistribusikannya itu lambat. Gitu loh. Makanya konsentrasinya akan lebih banyak. Karena lambat, konsentrasinya akan lebih banyak di dalam tubuh kita. Nah, sebaliknya kayak obat-obat nonpolar memiliki volume distribusi menjadi lebih besar seperti diazepam, thiopenton, lidocaine atau lignocaine, dan juga chlormethiazole. Konsentrasi obat bebas dikompensasi oleh eliminasi yang lebih cepat sehingga tidak menimbulkan efek yang terlalu bermakna. Nah, sebagian besar pasien geriatri itu tidak memiliki perubahan kadar albumin serum kecuali pada penyakit kronis stadium lanjut atau malnutrisi. Nah, ini adalah penelitian ya yang dilakukan peneliti di luar. Ternyata gini, kalau dari teori tadi kan, tadi katanya Pak Rama bilang kalau pasien geriatri itu, pasien lansia itu terjadi penurunan albumin. Nah, tapi ternyata ada penelitian yang bilang albumin itu akan tetap ada di dalam tubuh kita dan tidak berkurang jumlahnya, kecuali pada pasien yang memiliki penyakit kronis. Oke. Nah, berarti gimana dong, Pak? Oke, jadi gini, logikanya walaupun tidak semua, tetapi mayoritas pada pasien lansia atau pasien geriatri itu pasti sudah memiliki 1 atau 2 penyakit yang kronis. Artinya sudah lama. Mau itu hipertensi, mau itu asam urat, mau itu jantung, ya kan? Nah, ada kemungkinan penurunan jumlah albumin serum itu karena penyakit-penyakit tersebut. Paham nggak? Jadi kalau yang tadi itu kan just teori, ya dia bilang kalau albumin itu pasti menurun, tetapi ada yang bilang jadi kalau pasien lansia dia tidak memiliki penyakit kronis sama sekali, ya mungkin 3 atau 4 dari 10 kali ya yang lansia benar-benar sehat gitu ya. Atau mbah-mbah zaman dulu yang makannya cuma sayur gitu kan, nah itu sudah oke lah, maksudnya oke banget gitu. Tapi kalau mbah-mbah yang kayak seumuran orang tua saya kayaknya udah nggak mungkin deh. Ada pun mungkin 1 atau 2 orang dari 10. Kenapa? Makanannya udah ngeri-ngeri. Ya, kayak bapak saya aja kalau nggak kalau makan Padang lah, di sederhana gitu, kalau minumnya nggak soda gembira kan nggak pas. Iya, dia kan harus soda gembira gitu kan. Ya begitu. Jadi kayaknya kalau untuk seumuran angkatan orang tua saya yang udah jadi mbah-mbah ini sekarang, kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak punya penyakit kronis kayak gitu. Pastilah ada, entah hipertensi, kolesterol, atau diabetes pasti ada. Nah itu juga yang mungkin menyebabkan albumin menurun. Capek guys. Contoh efek penuaan nih. Ini adalah beberapa obat yang mengalami perubahan untuk fase farmakokinetik. Ya. Contohnya adalah apa ya?
Nah ini chlormethiazole, labetalol, kemudian levodopa, lidocaine, propanolol, verapamil. Nah ini kan obat-obat hipertensi nih. Sorry kepencet. Ya kan? Nah efeknya apa? Dia akan meningkatkan bioavailabilitas. Artinya apa? Jumlah kadar obat di dalam darahnya itu akan meningkat. Kalau pasien-pasien kayak begini nih dapat obat ini, kalau ketahuan bioavailabilitasnya meningkat, ya sudah turunin dosis atau turunkan frekuensi pemberian. Tapi kalau kalsium, vitamin B12 di dalam darahnya berkurang, otomatis harus kita tambah. Makanya kenapa pasien-pasien lansia kalau kita kasih obat ya kita kasih vitamin aja. Kenapa? Karena dia juga butuh vitamin atau intake dari luar gitu loh. Karena kalsium dan vitamin B12 yang ada di dalam tubuhnya ini ya dia sudah mengalami penurunan. Itu guys. Astagfirullahaladzim. Dan seterusnya sampai ke bawah. Ya. Jadi kalau ini adalah tabel efek obat yang diberikan kepada pasien lansia, efek farmakokinetiknya. Oke. Nah, kemudian metabolisme. Metabolisme itu apa sih? Tujuannya mengubah obat menjadi polar agar bisa diekskresi melalui ginjal ataupun empedu. Ada dua fase, ingat fase 1, fase 2. Fase 1 adalah redox dan hidrolisis. Fase 2 itu adalah reaksi konjugasi. Ya. Nah, kemudian pada fase 1, si obat metabolisme terpenting yaitu proses redox ya, reduksi oksidasi dengan bantuan enzim sitokrom P450. Nah, dari 50 jenis sitokrom yang paling penting untuk metabolisme, yang pertama ada sitokrom 3A4 atau 3A5. Itu jumlahnya 30% dari obat dari total sitokrom. Ya. Dan memetabolisme 50% obat yang dikonsumsi. Kemudian ada 2D6, kemudian ada 2C, ada sitokrom 1A1 atau 1A2 dan 2E1. Ini adalah enzim sitokrom yang digunakan untuk proses metabolisme obat. Gitu. Sedangkan pada fase 2, ya, yang terpenting adalah proses glukuronidasi melalui enzim UDP gluconeotransferase atau UGT, terutama terjadi pada mikrosom hati. Metabolisme obat akan terganggu pada pasien penyakit hati atau pasien yang mengurangi perfusi hati atau penurunan dari fungsi hati. Proses metabolisme itu akan terganggu, ya kan? Penyakit hepatitis, ya hepatitis B, hepatitis C. Nah, itu pasti otomatis akan mengganggu, apalagi kerusakan sel, ya nekrosis, sirosis, atau sampai keganasan. Nah, itu udah otomatis proses metabolismenya akan terganggu atau bahkan tidak bisa memetabolisme obat lagi kalau memang si sel heparnya itu sudah nekrosis, sudah mati, sudah sirosis, sudah sampai hitam gitu selnya. Aduh, capek. Ya, kemudian efek obat, efek pada tubuh dan respon obat yang mungkin terjadi. Yang pertama adanya penurunan produksi enzim di hati, aliran darah heparnya, kemudian fungsi hati total. Waktu paruh obat juga akan meningkat. Waktu paruh obat akan meningkat. Dan dapat terjadi akumulasi obat. Kemudian metabolisme obat itu akan menginaktivasi obat dan merupakan persiapan untuk eliminasi oleh ginjal. Dan contoh obat yang berpengaruh adalah labetalol, lidocaine, dan juga propanolol. Ini beta blocker ini akan terganggu nih pada pasien geriatri. Ayo, siapa kemarin yang merekomendasikan beta blocker? Kepikiran nggak?
Hmm. Kalau Bagja sih senyum-senyum aja, masih ingat ini mikir dia, kemarin ada beta blocker nggak ya pasien gue ya gitu. Aduh kan Farhama nih bikin puyeng aja. Nah, ini adalah beberapa contoh enzim sitokrom untuk memetabolisme obat. Ya, contoh sekalian mungkin di PowerPoint ini saya juga bisa menjelaskan tentang interaksi obat. Interaksi obat di dalam tubuh itu ada interaksi farmakokinetik dan juga interaksi farmakodinamik. Ya, selain tadi kalau interaksi obat apa sih Pak? Ya tadi penggabungan antara dua unsur yang bisa menyebabkan perubahan efek. Itu namanya interaksi. Makanya ada obat dengan obat, obat dengan minuman, obat dengan makanan. Nah, itu akan mempengaruhi fungsi atau efek dari obat-obat yang akan kita minum. Nah, itu dari fase interaksi farmakodinamik. Nah, kalau interaksi obat pada fase farmakokinetik, ada lagi, dibagi lagi. Ada interaksi pada fase absorpsi. Ya, pada fase absorpsi contohnya apa? Contohnya itu ini apa obat-obat asam lambung ya yang bisa merubah pH. Oke. Jadi apabila ada obat dikonsumsi bersamaan dengan obat-obat seperti Promah gitu kan, Sanmah yang notabene dia merubah merubah pH lambung, nah itu akan terjadi yang namanya interaksi. Pasti si obat selain obat mah itu akan kalah, akan berubah efeknya, baik bisa meningkat atau malah hilang efek. Cuma mayoritas adalah hilang efek karena perubahan pH yang drastis. Akan rusak obatnya. Jadi belum masuk distribusi udah rusak duluan obatnya. Nah, kalau interaksi pada fase absorpsi ya biasanya ya kalian juga sering melakukan dikasih jeda minimal berapa jam? 2 jam. Oke? Ingat nggak? Kasih jeda aja 2 jam. Kenapa? Itu terjadi interaksi absorpsi gitu loh. Makanya biasanya obat-obat yang diberikan bersamaan dengan obat mah itu biasanya pasti dikasih jeda 2 jam. Kenapa? Untuk menghindari interaksi pada fase absorpsi. Nah, yang paling berbahaya di sini adalah ketika memberikan obat dan terjadi interaksi pada fase metabolisme. Dan itu sudah otomatis harus ganti obat. Mekanismenya kayak gini. Contohnya, ini aja obat ini. Pada proses metabolisme itu kan terjadi perubahan molekul obat ya. Perubahan atau di metabolisme berubah menjadi aktif atau menjadi tidak aktif oleh bantuan enzim sitokrom. Ya kan? Benar nggak? Manggut-manggut. Kalau iya, jangan pada diem aja. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Dibantu sama sitokrom. Nggak semuanya manggut-manggut. Iya apa enggak? Bagja belum manggut-manggut, bingung ja. Nah, gitu. Ya. Contohnya sitokrom 2C9. Lihat 2C9 di PowerPoint saya. Udah kelihatan? Nah, contohnya di situ ada obat ibuprofen sama phenytoin deh. Kan kalian udah tahu kan kalau ibuprofen itu kan analgetik, ya kan? Phenytoin itu obat kejang, ya kan? Nah, ketika dua obat ini dikonsumsi secara bersamaan, oke, otomatis dia akan dimetabolisme oleh sitokrom 2C9 secara bersama-sama. Tahu nggak? Nah, itulah yang namanya interaksi pada fase metabolisme. Efeknya apa, Pak?
Efeknya adalah ketika dua obat diberikan secara bersamaan dengan sitokrom yang sama, ini dua obat ini akan kuat-kuatan nempel. Kuat-kuatan nempel ini berdasarkan apa? Berdasarkan ujung dari struktur kimia obatnya. Lagi-lagi kita ngomongin ikatan. Ikatan kimia, ikatan ion, ikatan hidrogen, ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals itu yang dingin-dingin gitu kan? Es krim? Bukan ya? Nah, jadi ujung rantai obat inilah yang akan menempel pada reseptor. Jadi kuat-kuatan. Sumpamanya ibuprofen sama phenytoin, ternyata kuatan ibuprofen. Jadi yang berefek itu adalah ibuprofennya. Tetap nempel. Kalau udah nempel, terus phenytoin gimana Pak? Phenytoin menjadi bebas di dalam tubuh kita. Nah, itu akan menyebabkan keracunan phenytoin, akan menyebabkan efek samping pada phenytoin. Itu namanya interaksi pada fase metabolisme. Ya, jadi kalau ada interaksi metabolisme, otomatis ganti obat. Jangan dibarengin. Ganti, yang diganti apa? Ya ibuprofennya lah. Masa kamu mau ganti phenytoinnya? Kan lebih penting kejangnya. Jangan diganti, jangan kamu ganti phenytoinnya, gantinya ibuprofennya. Gantinya pakai apa? Pakai paracetamol kayak gitu loh. Ya, paham ya? Makanya ada juga di aplikasi Medscape ya, yang drug information checker. Nah, dia itu untuk mengecek apakah obat tersebut dia memiliki enzim pemetabolisme yang sama atau tidak. Kalau memang sama, ya dia akan minta ganti. Tapi kalau memang tidak, biasanya pemantauan minor atau mayor. Tapi kalau memang dia memiliki satu, dia punya enzim pemetabolisme yang sama, please avoid the drug. Jadi tolong cabut obatnya, jangan digunakan. Atau please change the drug, gitu kan, ganti, ubah. Gitu. Paham? Jadi ngeluas ngejelasinnya kemana-mana. Nah, efeknya ini udah jam 2:30. Cepet banget, udah sejam ternyata saya ngebacot dari tadi. Nggak berasa. Nah, efek penuaan pada metabolisme obat ya, nah ini sangat kompleks dan sulit untuk diperkirakan ya, karena ya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain tadi enzim gitu kan, itu banyak lagi. Contohnya di sini ada kayak merokok, nah itu juga mempengaruhi itu. Kemudian gula, nah itu makanan itu juga mempengaruhi proses metabolisme obat. Oke. Nah kan, merokok nih, nah itu akan mempengaruhi. Next, nah kemudian ekskresi. Ekskresi itu ginjal pasti, ya kan? 80% itu obat diekskresi akan melalui ginjal. Makanya mengekskresikan obat dalam bentuk utuh atau aktif maupun bentuk metabolik. Fungsi ginjal itu akan mengalami penurunan 1% per tahun setelah dewasa. Otomatis berkurang fungsinya. Berarti kalau umur 60 tahun, dewasa itu berapa tahun sih? Dikatakan dewasa? Taruhlah 20 tahun lah ya. Ya kan? Berarti mulai umur 21, itu sudah mengalami penurunan 1%. Berarti kalau umur 60 tahun, logikanya sudah 40% fungsi ginjal kita menurun. Kalau dari teori ini. Gitu loh, 40%. Jadi umur 60 tahun itu kerja ginjal kita tuh hanya tinggal 60%. Makanya wajar dah tuh pasien kalau sudah geriatri itu sudah lansia tensinya pada tinggi gitu kan. Wajar, kenapa? Karena fungsi ginjalnya juga sudah menurun.
Yang harusnya si cairan itu dikeluarin, ini nggak dikeluarin. Numpuk di badan, ya sudah tensinya pasti akan meningkat. Nah, kemudian proses ini melibatkan filtrasi glomerulus menghasilkan ultrafiltrat, semua obat bebas akan keluar, sedangkan sentrikat protein akan tetap tinggal di dalam darah. Sekresi aktif, bla bla bla. Nah, jadi proses-proses ekskresi mulai dari filtrasi, kemudian reabsorpsi kembali itu akan mengalami perubahan. Reabsorpsi itu kan, ya, jadi gini, ekskresi itu kan merubah molekul obat menjadi lebih polar. Kalau sudah polar, artinya dia larut dalam air, dia akan keluar. Tapi yang tidak atau yang belum, itu akan direabsorpsi, akan masuk lagi ke atas. Akan masuk ke absorpsi lagi, fase absorpsi lagi, dan begitu seterusnya. Oke, contohnya apa? Kayak antibiotik untuk WSK. WSK contohnya adalah Cipro, golongan ciprofloxacin gitu kan. Nah, itu kenapa dia bisa sampai ke saluran kemih ya? Karena ketika si obat itu diminum, obat ini prodrug. Oke, kalau prodrug itu dia harus melalui fase metabolisme baru dia aktif. Setelah masuk proses metabolisme, dia aktif, otomatis akan dibawa ke proses ekskresi kan, masuk di situ. Nah, akhirnya si obat antibiotik ini bisa digunakan sebagai obat infeksi saluran kemih. Kenapa Pak 1 hari sekali? Karena tadi tidak semua obat ini langsung diekskresikan. Ada yang direabsorpsi, nanti dia akan terus berputar seperti itu. Oke, paham ya? Next. Pada gangguan fungsi ginjal, ekskresi akan berkurang, dihitung berdasarkan pengurangan clearance dan kreatinin. Nah, dicek tuh di skenario, clearance-nya berapa. Ngaruh nggak? Kalau clearance kreatininnya berubah, otomatis obat-obat yang diekskresi oleh pasien, yang diekskresi melalui ginjal, itu hati-hati. Oke, kemudian ekskresi obat melalui empedu melalui usus untuk dibuang bersama feses. Nah, efeknya apa? Penurunan aliran darah ginjal dan penurunan laju filtrasi glomerulus itu terjadi penurunan 40-50%. Sehingga terjadi penurunan ekskresi obat dan terjadi akumulasi obat. Iya iyalah, orang nggak diekskresi, beredar lagi dia di tubuh kita. Kemudian toksisitas obat harus dinilai terus-menerus selama pasien menerima pengobatan. Obat yang memengaruhi digoxin, kemudian ada antibiotik golongan aminoglikosida. Tadi, gentamisin, itu antibiotik golongan aminoglikoside. Dia tuh nefrotoksik. Jangankan sama pasien lansia ya, sama anak muda aja bisa langsung merusak ginjalnya. Nefrotoksik dia. Farmakodinamik. Masih ada ternyata. Farmakodinamik itu merupakan perubahan efek obat tanpa adanya perubahan kadar obat dalam plasma. Biasa harus obat menempel dengan reseptor sehingga dia akan berefek. Ya, ilmu yang mempelajari tentang efek obat dalam tubuh. Kalau nasib farmakokinetik, tapi kalau efek farmakodinamik. Obat harus nempel sama reseptor supaya dia berefek. Tetapi ada juga obat yang tidak perlu menempel pada reseptor tetapi dia memiliki efek. Contohnya apa? Bagja. Bagja. Contohnya apa aja? Obat yang tidak memerlukan reseptor.
Obat asam lambung, Pak. Asam lambung butuh. Asam lambung yang mana nih? Yang penetral asam lambung, oke, betul. Tapi kalau obat lambung kayak PPI, ada proton pump inhibitor. Ya kan ada reseptornya. Kalau H2 blocker, ranitidin simetidin, ada H2-nya. Ada reseptor H2. Tapi kalau penetral asam lambung, oke, boleh. Ada lagi? Ada. Apa? Anti miskin. Anti apa? Aduh, saya capek banget, guys. Anti apa? Anti jelek. Anti apa? Yang tidak memerlukan reseptor adalah antibiotik. Emang antibiotik pakai reseptor? Enggak lah, antibiotik itu kan tergantung bakteri. Ya nggak? Nggak butuh reseptor dia. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang pernah saya terima waktu pendadaran. Pendadaran tuh, jadi setelah skripsian ya, setelah skripsian selesai, terus nanti dikocok tuh, diambil 5 ilmu yang kita pelajari selama kuliah. Mau itu mikrobiologi, mau itu farmakologi, mau itu epidemiologi, pokoknya yang kita pelajarin, kita ngambil 5. Ya, 5 kita ambil, kita dikocok gitu kan, kita ambil 5, nanti setelah itu kita datang ke dosennya, sambil bawa lembar penilaian. Kita duduk di depan dosennya, terus udah, dosen nanya semaunya dia. Tahu nggak? Semaunya dia nanya tentang apapun. Jadi ya udah, wallahu alam tuh waktu itu tuh. Mau belajar juga belajar apa, kan suka-suka dia nanyanya. Kalau tiba-tiba dia nanya, tapi tetap pertanyaan tentang keilmuannya ya. Nah, waktu itu saya ditanya itu, obat apa yang tidak memerlukan reseptor di dalam tubuh? Saya cuma pelongo, sama kayak kalian. Begitu tuh kalau ditanyain, pelongo, sampai ini lama banget nggak jawab-jawab, mau nyerah apa enggak, udah cuma sendirian. Mau minta pertolongan sama siapa selain sama Yang Maha Kuasa. Gitu kan. Akhirnya ya karena saking randomnya gitu kan, akhirnya dikasih tahu sih. Habis itu dinilai. Nah, itu pendadaran. Kalau di waktu dulu saya kuliah S1 tuh ada namanya pendadaran. Jadi datengin dosennya. Dikasih waktu 3 hari. Siap nggak siap, pokoknya siap mental aja. Gitu. Pokoknya terserah dosennya mau nanya apa, berapa pertanyaan, terus kasih nilai. Nah, itu datengin kan ke ruangannya. Pak, mohon maaf Pak, izin saya mau pendadaran. Oh, dapatnya sama saya. Iya, ya udah gitu. Langsung ditanya-tanyain deh. Gitu. Nah, itu adalah obat-obat yang tidak memerlukan reseptor. Nah, kalau perubahan farmakodinamik adalah jumlah reseptornya berubah. Beda ya sama yang tadi farmakokinetik ya. Ini jumlah reseptornya tadi yang contoh pertama, umpamanya ada 10 reseptor. Karena sudah penurunan fungsi organ, jadi reseptornya juga berkurang, jadi cuma tinggal 8. Afinitas ini ikatan reseptornya menurun, magnetnya berkurang, udah mulai karatan ujungnya, jadi dia kurang. Nah, kemudian second messenger ini sama kayak proses komunikasi antar sel. Kayak kita belajar saraf
dari otak masuk ke sumsum tulang belakang terus ke gerak. Nah, dari sumsum tulang belakang ke gerak ini pakainya second messenger. Jadi ada dua kali proses apa tuh? Oh, saya jadi lupa ya. Ada dua kali proses depolarisasi. Yang kedua itu namanya second messenger, yang bikin kita menghentak. Nah, makanya kalau pasien-pasien geriatri itu kan ketusuknya kapan, reaknya kapan. Jadi agak-agak lama responnya. Itu second messenger-nya mulai terganggu. Kemudian respon seluler dan nuklear. Ini apa nih? Perubahan farmakodinamik seiring usia, organ kardiovaskuler, sistem saraf pusat merupakan organ yang telah diketahui paling berpengaruh. Ya, kardio sama saraf. Itu paling berpengaruh. Nah, sehingga beberapa obat membutuhkan dosis yang lebih sedikit untuk mencapai efek yang diinginkan. Dan beberapa obat lain sebaliknya. Makanya tidak semua obat itu harus diturunkan dosisnya. Oke? Contohnya ini, benzodiazepin pada dosis normal akan menyebabkan ngantuk yang berkepanjangan. Tidur baik makanya. Efeknya tidurnya tuh kebangetan, malah takutnya tidur seterusnya. CTM pun iya. Nggak boleh. Bukan nggak boleh ya, perhatian khusus. Itu karena efek-efek efek ngantuknya itu malah bisa lebih panjang. Gitu ya. Oke, ini bisa dibaca sendiri. Ini juga adanya interaksi farmakodinamik pada pasien geriatri, contohnya beta blocker ditambah dengan salbutamol, jadi efek obatnya akan menurun. Tiazid itu tiazid itu golongan tiazid, hidroklortiazid, ya itu untuk kencing tuh kayak furosemid. Nah, itu satu mekanisme ya sama furosemid. Kalau semuanya ditambah dengan NSAID, itu akan akhirnya diuretik. Ya Allah, ini ada tulisannya padahal diuretik, tapi saya nggak baca. Jadi tiazid itu termasuk obat antidiuretik. Obat diuretik, bukan antidiuretik. Jadi kalau semuanya dikasih sama NSAID, efek diuretiknya akan menurun. Tiazid sama digoxin, ini interaksi obat ya pada fase farmakodinamik. Nanti kalian baca sendiri aja. Nah, ini juga. Nah, ini perubahan. Contohnya diazepam, efek sedasi akan meningkat, makanya diturunin. Diltiazem, obat jantung ya, kalsium channel blocker, dia akan meningkat, makanya dosisnya harus diturunin. Kemudian contohnya di sini, furosemid tidak terlalu aktif pada pasien geriatri. Peak diuretic response-nya itu menurun. Apakah perlu ditambahin, Pak? Nah, ini perlu pengkajian khusus. Ya, jadi jangan langsung ditambah-tambahin aja. Karena apa? Furosemid itu bekerja memerlukan albumin. Oke. Geriatri albumin menurun. Kalau kamu kasih diuretik furosemid, mau itu 1 ember kamu injeksi tanpa ada albumin, oke, furosemid tidak akan bekerja. Paham? Makanya kalau mau pakai kalau mau pakai furosemid pada pasien geriatri, cek albuminnya dulu. Kadar albumin serumnya itu berapa? Normal nggak? Kalau normal, kita kasih dosis normal. Tapi kalau dia menurun, jangan harap furosemid bisa bekerja. Atau maksudnya dia jangan harap si furosemid bisa bekerja maksimal. Oke. Saya udah lemah banget nih asli. Nggak tahu nih, kayaknya capek banget saya.
Nah, ini nanti baca sendiri ya efek-efek sensitivitasnya ya. Karena saya jelasin pun saya sambil baca kalau yang ini. Nggak ada keterangan lebih lanjut kenapanya nggak. Nah, intinya gini. Cara menghindari efek samping pada pasien geriatri, ya pertama kamu harus tata laksana kausal. Diagnosis etiologi harus tegak dulu. Nggak boleh asal-asalan kayak pegel-pegel diobatin. Diagnosisnya apa pegel-pegel tuh? Gitu loh, nyeri, butuh NSAID. Atau dikasih tramadol buat nyeri. Makanya harus tahu dulu, jangan asal kasih obat, harus ini dulu, diagnosisnya tegak. Simptomatik biasanya anti nyeri. Selalu pertimbangkan benefit daripada efek sampingnya. Evaluasi pemberian obat secara berkala, monitoring terus. Makanya penting monitoring pada pasien geriatri. Kamu kasih obat A, apa yang harus dimonitoring? Lihat efek sampingnya. Obat hipertensi, efek sampingnya adalah penurunan hipotensi ya kan. Jadi yang harus dimonitoring secara berkala adalah tensinya. Makanya nanti di laporan itu harus ada monitoring. Jadi nggak cuma kamu kasih obat doang, tapi kamu harus juga bisa melakukan monitoring pada pasien. Nah, kemudian ini over the counter, artinya pasien itu suka beli obat di luar. Perlu kamu tanyakan kepada pasien, di rumah minum obat apa. Jangan sampai nanti di rumah lagi minum obat cap kupu-kupu, ya kan? Kamu kasih obat NSAID, atau kamu kasih obat apa ya, Dexa. Nah, udah bertengkarlah itu kupu-kupu lawan Dexa atau kupu-kupu lawan ibuprofen. Gitu ya. Nah, kemudian gunakan dosis minimum yang paling efektif. Pantau efek samping dengan ketat. Nah, ini harus itu. Terutama kelemahan, kebingungan, gangguan kognitif, anoreksia, berat badan turun, dan juga hasil lab yang memburuk. Nah, ini harus perlu di monitoring secara berkala. Prinsipnya adalah diagnosis dan patofisiologi penyakit, kondisi organ tubuh, farmakologi klinik obat. Ini slide terakhir kayaknya. Berikan obat yang hanya benar-benar diperlukan. Pilih obat yang memberikan rasio manfaat yang lebih besar. Mulai pengobatan dengan dosis separuh lebih sedikit dari dosis dewasa muda. Bukan separuhnya banget, tapi kita lebihin sedikit. Kayak harusnya 500 miligram, 500 miligram, bolehlah kamu kasih 300 atau 350. Oke, sesuaikan dosis obat berdasarkan dosis klinik pasien. Berikan regimen dosis yang sederhana dan sediaan obat yang mudah untuk ditelan. Jangan kebanyakan juga obat tabletnya, kasihan. Buat makan aja susah, ini suruh minum obat. Gitu. Periksa secara berkala semua obat yang dimakan pasien, hentikan obat yang tidak diperlukan lagi. Dan ini teori dari Lipsik kalau obat-obat yang digunakan pada pasien geriatri harus riwayat pengobatan lengkap, jangan memberikan obat sebelum waktunya, jangan kasih obat terlalu lama. Kita harus tahu obat yang dipakai, mulai dengan dosis rendah, kemudian naikin pelan-pelan. Obat sesuai patokan, sesuai brosur, dorongan untuk patuh, dan hati-hati menggunakan obat baru. That's all, my friend. This is the last presentation from me. Oke? Baik, ada yang mau ditanyakan? Suara saya sudah habis. Ada yang mau ditanyain nggak? Izin bertanya, Pak. Boleh. Tadi kan obat di peredaran darah tuh kan ada yang terikat sama albumin, ada yang bebas ya, Pak? Nah, itu tuh yang nyampe ke reseptor sel organnya itu yang terikat sama albumin aja atau yang bebas juga, Pak? Tergantung posisinya. Sebelum metabolisme atau sesudah metabolisme. Kalau sebelum metabolisme itu obat bebas, tapi kalau sesudah metabolisme itu yang terikat malah yang diekskresi.
Gimana Pak? Bisa diulangin nggak Pak? Kalau dia sebelum dia udah aktif nih, obat dasarnya sudah aktif. Makanya kalau sudah aktif, dia akan pada saat distribusi, dia ada yang setelah distribusi, dia ada yang langsung nempel sama reseptor. Efek deh. Buat matiinnya, masuk ke metabolisme, bikin obat menjadi tidak aktif. Menjadi tidak aktif, kemudian ditangkap sama protein, buat apa? Masuk ke fase ekskresi. Gitu loh. Oh iya Pak, paham. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi. Ada lagi enggak? Kalian ada kuliah ya? Habis ini ya? Kasihan. Makanya tadi saya sambil ngeliat-ngeliat jam, aduh kasihan. Takutnya barangkali mau santai-santai, apalagi cowok-cowok nih pasti pada pengen ngerokok apa segala macam ya. Pada mau ngerokok ya udah dimatiin aja dah kameranya sono. Ini ada yang mau nanya nih. Pak izin bertanya. Ya, boleh. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Devi. Kalau kita lihat tadi udah dijelasin sama Bapak itu kan berarti fisiologis pada lansia itu kan menurun. Nah, pertanyaan saya kalau kita beri obat itu, misal pasiennya ada penyakit yang kronik, misalnya gagal jantung, itu masih perlu nggak sih Pak kalau pada pasien geriatrik kita tuh ngeliat guidelines gitu, terus kalau dihubungin sama farmakokinetik, farmakodinamik itu kan kadang suka beda ya. Misalnya kalau tadi penyakit gagal jantung itu kan lini pertamanya harus dikasih diuretik, harus diberi ACI atau ARB. Nah itu bagaimana Pak? Algoritma terapi itu sebagai acuan aja. Acuan dasar. Contoh gini, algoritma terapi pada pasien hipertensi, ya, sesuai algoritma terapi pasti first line-nya itu adalah menggunakan diuretik. First line itu pasti diuretik. Mau dari manapun, kalau dia baru pertama kali kena pasti diuretik. Tetapi balik lagi, kita harus ngelihat kondisi pasien. Gitu. Kalau diuretik, kasihan nggak sih pasiennya bolak-balik ke belakang? Kasihan. Ya, kemudian ada obat lain selain itu ada ACI. Makanya lebih condong ke ACI. Tapi kalau di algoritma terapi, pasti dia mintanya diuretik. Gitu. Jadi buat patokan awal aja dan tidak mesti diikuti gitu loh. Balik lagi kondisi pasien, benar kata Devi. Gitu. Jadi bisa digunakan, bisa enggak. Makanya intinya sih balik lagi ke pasiennya, gimana keadaannya. Ngerti nggak, Dem? Baik, paham. Terima kasih. Devi udah mau lulus aja semester 6. Dulu waktu pertama kali, Dev, saya waktu PBL ya Dev ya, tak maki-maki kelompoknya ya Dev. Iya Pak. Gimana sih kamu brainstormingnya pada pelangap-pelong. Sekarang udah semester 6, udah mau lulus ya. Gitu. Nah, terus ada pertanyaan Pak, jadi kalau obat yang dibawa albumin untuk diekskresi ya Pak, bukan untuk ke sel target. Ada yang diekskresi, ada, makanya tidak semua obat itu tadi ya butuh tidak semua obat itu butuh protein untuk menempel gitu loh. Karena setelah proses metabolisme pun kalian kalau mau sambil santai, sambil makan, sambil apa boleh kok. Takutnya nanti jam istirahat. Maksudnya mau dimatiin kamera juga nggak masalah. Kalau setelah proses metabolisme pun kan ada yang namanya reabsorpsi. Gitu loh, Dan. Jadi, ya, kalau dia memang berikatan sama protein, sama albumin, itu pasti ke bawah. Tapi kalau yang tidak, dia bisa ke reabsorpsi. Gitu, naik lagi ke atas.
Jadi bukan untuk sel target, bukan. Untuk dibawa ke ekskresi. Gitu, karena sudah lebih polar. Ada lagi, ini sambil saya kirim ya, PowerPoint-nya ya. Terus saya juga punya guideline BIR 2015, barangkali kalian mau baca, ya barangkali, enggak juga nggak apa-apa. Tapi paling tidak saya sudah memberikan untuk panduan penggunaan obat pada pasien geriatri. Gitu. Kayak ada lagi yang mau sambil nunggu. Kalau yang mau istirahat nggak apa-apa. Sambil dimatiin kameranya barangkali mau capek gitu. Kalian dari jam 8 udah standby itu pantat pegel gitu. Dari jam 8 tadinya saya meminta jam 10. Tapi katanya jam 8 sampai jam 10 ada. Terus jam 3 ada kuliah Pak Dudi ya. Pak Dudi Fahrudin ya. Pak Dudi Fahrudin kan paling cerita-cerita ya kan. Menyenangkan. Jadi santai. Suruh nyanyi-nyanyi gitu ya. Nyanyi bersama. Kan saya jadi ke distrak. Kamu tuh pada kalian tuh blok berapa sih nih? Blok berapa sih? 6.3 Pak. Oh iya 6.3. BRIR kriteria saya kirim, PPT saya kirim. BRIR kriteria 2015. Farmakologi, geriatri. Kok jadi ke Fitri sih? Kamu habis ngechat ya, Fit? Iya, Pak. Oh alah. Jadi saya ngirimnya ke Fitri coba. Fit dikirim ulang. Iya, Pak, nanti di-share di grup, Pak. Ya. Ya. Sama satu lagi saya ganti udah everyone. Ntar dikira saya ngirim ke Fitri doang. Pasan tadi saya udah everyone. Start and stop toolkit. Jadi mana obat yang boleh diminum, start kapan obat yang harus di stop. Nah, monggo direaken. Nah, mana sih tadi nanya apa nih? Pak, kalau produk berarti harus melewati fase metabolisme dulu dong baru ke. Iya, karena harus aktif dulu. Begitu. Kalau nggak aktif nggak akan ngefek dia. Ada lagi? Ajeng? Bapak, mau mastiin Pak, berarti kalau yang produk itu fasenya itu ini dong Pak, apa? Absorpsi, metabolisme, terus baru distribusi gitu kan? Terus kayak gitu? Iya, ya boleh lah. Boleh. Kayak gitu kan? Terus Boleh, nanti habis didistribusi di metabolisme lagi gitu Pak, terus baru ekspresi. Iya. Tapi kan gini, masalahnya gini. Ya dari proses absorpsi masuk ke plasma, mau ke plasma darah ya, masuk ke plasma darah, mau ke hepar, metabolisme itu kan pasti didistribusi kan, pasti diantar kan, nggak mungkin dia turun sendiri kan, makanya tetap ada. Ya kalau kamu mau bilang distribusinya belakangan juga nggak apa-apa, karena belum bekerja jadi nggak dianggap distribusinya, kesian banget. Nah, itu nggak apa-apa, sama aja. Yang penting kan konsepnya udah kebayang aja. Ada lagi. Kemarin kelompok saya tuh si Ahlan mana Ahlan? Iya, Pak. Bikin grup Lan. Oh, iya, Pak. Mungkin Ukti Alia, Pak, nanti diundang sama Ukti Alia. Oke. Trigger tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Apa sih? Di trigger. Apa ya bahasa Indonesianya? Dipancing mungkin, Pak. Iya, dipancing ya. Dipancing. Nah, ada lagi nggak? Oh iya, benar juga. Pemicu.
Kayaknya lebih bahasa Indonesia pemicu. Dipicu. Trigger itu picu. Ada lagi? Sudah cukup? Udah 50. Kalau ada yang mau barangkali mau istirahat banget, itu aja. Sudah semua ya materinya. Terus ini ada 2 chat lagi. Pemicu, terus ya udah. Makasih Ajeng, Celia. Sudah saya balas. Oke. Balik itu aja. Kuliah farmakologi dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Terus ya mungkin ini kuliah farmakologi yang terakhir di semester 6, semester 7, semester 8 kayaknya udah nggak ada kuliah farmakologi lagi. Jadi kecuali kalau kalian yang masih pengen kuliah farmakologi, monggo boleh turun dulu ke 5 atau ke 3 gitu, nanti bisa ketemu lagi gitu kan. Cuman kalau bisa sih jangan lah. Tapi kalau memang kalian butuh informasi atau ada yang kalian butuh jawaban, kalau kalian bingung sampai kalian koas, sampai kalian sudah jadi dokter pun, kalau masih berani ngadu kehebatan sama saya, chat saya aja. Kalau mau menguji kehebatan saya nggak apa-apa. Gitu ya. Pokoknya saya tunggu kabar baik dari kalian gitu. Paling itu aja sih yang bisa saya kasih ke kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.